ada sebuah video yang mungkin di sana kita akan menemukan sebuah jawaban kenapa masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih pasca bencana. Ini bendera putih ya teman-teman, sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Indonesia yang katanya bencana ini sanggup ditangani dengan mengirimkan sejumlah bantuan, bahkan bantuan dari melalui udara. Nah, video ini teman-teman dari channel CNN, bisa kita lihat teman-teman ya, ini untuk memberikan jawaban kepada kita. Karena selama ini netizen-netizen di luar sana banyak yang menghujat bahwa masyarakat Aceh tidak berterima kasih kepada negara sendiri dan bergantung harapan pada negara-negara yang lain. Mari kita lihat videonya teman-teman. Melihat warganya masih banyak yang nggak makan, Heranov. Bantuan masih minim, apalagi di wilayah-wilayah terisolir. Relawan sudah ada di titik lelah. 3 minggu menunggu bantuan. TNI Polri juga dikerahkan, sudah cukup masif. Pekerja yang membangun listrik berusaha bahkan di tengah hujan, lumpur. Kecelakaan kerja juga cukup tinggi, Heranov, untuk membangun infrastruktur. Akuin, kalau masyarakat Aceh bilang akuin saja, pemerintah butuh bantuan. Banyak sekali relawan yang ingin masuk ke Aceh, medis terutama. Saya tidak membayangkan, Heranov, anak-anak berdiri di pinggir jalan meminta bantuan untuk makan. Itu yang saya lihat setiap hari. Tidak layak rasanya anak-anak berdiri di pinggir jalan untuk minta makan, Heranov. Itu tidak benar. Anak-anak harusnya tinggal di tempat yang aman, makan yang bergizi, kembali ke sekolah, dapat kesehatan yang baik. 3 minggu melihat kondisi Aceh tidak ada perubahan. Lebih dari seminggu saya dan rekan saya, Urip Handoyo, berada di Aceh, tidak ada perubahan, Heranov. Jadi wajar masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih kepada pemerintah dan mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan, karena tidak. Heranov, lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang nggak makan. Erin, terima kasih. Tetap semangat di sana. Ini mungkin live terakhir saya di Aceh, dan dari tadi kami dititipkan pesan sebagai jurnalis agar bisa memberitakan yang sebenarnya soal Aceh, dan ini berat buat kami, Heranov. Oke. Seberat usaha relawan menembus wilayah-wilayah yang terdampak. Baik. Oke, Irin, tenangkan diri dan tetap semangat. Baik, terima kasih Irin. Saya akan segera berdialog dengan Istana nanti dalam segmen berikutnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan. Kenapa pemerintah masih belum minta bantuan ke asing, dan juga bagaimana kemudian nanti respon dari Istana soal banyak titik-titik yang belum terakses hingga kini. Terima kasih Irin, terima kasih untuk laporan Anda dan tetap jaga kesehatan. Salam buat tim liputan di sana. Selamat sore. Oke, di sini kita paham apa yang disampaikan oleh pemerintah. Tentu ini diyakinkan oleh menteri ataupun kabinet-kabinetnya bahwa situasi di lapangan masih dapat terkendali. Ya, negara masih belum melepaskan tanggung jawabnya kepada
semua korban itu benar, dan itu adalah harapan seorang pemimpin untuk menampakkan kepada dunia lain bahwa segala sesuatu negara mampu. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu kita memang harus bekerja sama dengan negara lain, apalagi mereka yang sudah menawarkan bantuan. Kekurangan negara kita ini, teman-teman, bukan hanya di segi egonya, tapi juga dari segi birokrasi. Ya. Ada negara yang ingin menawarkan secara sukarela, tapi masih dipersulit di birokrasi, masih diambil bea cukai. Ya banyaklah proses, sehingga orang melihat bahwa ini ada ketidakseriusan negara dalam membantu masyarakat. Di video tadi, teman-teman, kita bisa melihat bagaimana seorang wartawan menceritakan kondisi yang sesungguhnya, menaruhkan jabatan ketika dia memberitakan kondisi real di lapangan yang dia lihat, dia saksikan setiap hari. Anak-anak kelaparan, masyarakat tidak mendapatkan air bersih, hidup dalam kegelapan. Itu kan kondisi real yang diceritakan oleh wartawan yang disaksikan secara langsung. Walaupun itu penuh dengan resiko. Resiko terhadap jabatannya, resiko terhadap pemberitaannya. Tapi ini memang kita tidak perlu bersandiwara lagi dengan kondisi saat ini, teman. Ya, seharusnya negara sadar. Jikalaupun memang tidak menetapkan ini sebagai bencana nasional, ya saya pikir nggak masalah. Yang penting bagaimana respon negara dengan cepat, pelayanan negara dengan cepat. Ya, bantuan, kucuran dana dan segala macam, akses harus segera dibuka. Maka kita belum melihat ini keseriusan dari pemerintahan Prabowo. Dia memang ada turun ke lapangan di beberapa titik. Namun kita juga heran, kacamata apa yang dia pakai ketika dia turun ke lapangan untuk melihat kondisi-kondisi masyarakat yang terkena dampak daripada musibah ini. 3 minggu menunggu bantuan. Pulang ke sana, ditipu lagi oleh menteri-menterinya, ya, dibohongi lagi dengan berita-berita. Sudah cukup masif pekerja yang membangun listrik berusaha Ya, kita cuma berharap bahwa kondisi ini cepat pulih. Dan teman-teman, jikalau memang teman-teman tidak membantu teman-teman di luar sana, teman-teman harus pahamilah tentang kondisi Aceh. Ya, segala sesuatu yang dilakukan adalah untuk memancing perhatian pemerintah pusat. Dikibarkan bendera putih. Ya. Bahkan ada yang mencoba mengibarkan bendera bintang bulan. Kemudian diisukan bahwa pemerintah Aceh mengirim surat pada dua lembaga PBB, UNDP dan UNICEF. Itu kan bentuk daripada pancingan agar pemerintah paham bahwa inilah kondisi sedarurat ini, ya, masih berkilah, masih pura-pura kuat. Lebih dari seminggu saya dan rekan saya Urip Handoyo berada di Aceh, tidak ada perubahan, Herano. Oke, mungkin inilah sekilas info, teman-teman, ya. Kita bisa mengerti. Dan pada masyarakat Aceh semuanya, yang terutama mereka yang terkena dampak daripada musibah ini, semoga tegar, kalian yakinlah. Jikalaupun manusia tidak mau membantu kalian, masih ada Allah, tempat menggantungkan harapan yang hakiki. Salam.